Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Juwandono. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang triangulasi, utamanya dalam penelitian kualitatif. Ya, triangulasi pada intinya adalah melihat satu hal atau menafsirkan satu data dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Nah, nanti bisa kita lihat ada beberapa jenis triangulasi yang pada ujungnya akan membuat penelitian Anda menjadi lebih terpercaya, lebih kredibel, istilahnya itu lebih rigorous, ya, dalam istilah penelitiannya adalah lebih rigorous. Kita akan belajar mengetahui bagaimana triangulasi ini bisa dilakukan dan bagaimana atau apa saja jenis triangulasi ini. Mari kita simak video saya. Oke, saudara-saudara, ini adalah topik kita untuk kesempatan kali ini, triangulasi dalam penelitian. Yang intinya adalah melihat satu hal dari beberapa sudut pandang. Nah, triangulasi ini sangat penting khususnya dalam penelitian kualitatif. Nah, kenapa penelitian kualitatif? Karena penelitian itu sangat bertumpu pada penafsiran sang peneliti tentang data yang diamatinya. Nah, karena dia menafsirkan sendiri, maka eh, besar kemungkinan penafsirannya itu akan menjadi subjektif. Nah, karena menjadi subjektif, tentunya ini bukan sesuatu yang bagus untuk satu penelitian. Maka dia harus meminta pendapat dari orang lain atau melihat dari sudut pandang yang lain, sehingga apa yang ditafsirkannya itu menjadi tidak sangat subjektif. Nah, inilah gunanya triangulasi. Mari kita lihat detailnya. Jadi triangulasi, seperti yang saya katakan, adalah tindakan memastikan sesuatu hal ya dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Sehingga hasil akhirnya atau kesimpulannya itu benar-benar bisa dipercaya. Atau bisa didefinisikan sebagai tindakan mengukur sesuatu dengan menggunakan beberapa alat ukur atau teknik pengukuran yang berbeda. Demikian sehingga hasilnya juga benar-benar bisa dipercaya. Ya, jadi ini adalah definisi triangulasi. Nah, contoh kasusnya, misalnya kalau kita melihat ikan di pasar, kita membeli ikan segar di pasar, kita melihat ikan itu cukup segar. Tapi ini hanya satu pengamatan terbatas saja, yaitu dari indera penglihatan, dari mata kita. Kita perlu melakukan triangulasi. Kita perlu memandang ikan itu dari indera yang berbeda. Maka kita raba dagingnya. Apakah masih kenyal, ataukah ternyata sudah sangat lunak, menandakan mungkin sudah sangat busuk, gitu ya. Kalau ternyata itu masih belum cukup, kita uh, menggunakan indera penciuman. Ya, kita cium baunya, apakah ada bau busuk di situ, ataukah memang baunya masih bau ikan segar. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan triangulasi. Kita menguatkan um, penglihatan dari mata kita dengan indera penciuman dan indera peraba. Dengan demikian kita melakukan triangulasi terhadap indera pengamatan kita. Indera pengamatan kita triangulasikan dengan indera penciuman dengan indera peraba. Sehingga hasilnya benar-benar bisa valid, benar-benar bisa meyakinkan. Nah, kalau kita melihat, wah ikannya segar, ternyata kita raba, wah masih oke. Terus kita cium, loh kok seperti ini baunya, ya, baunya sudah mendekati busuk. Nah, itu menandakan bahwa ikan itu tidak layak untuk kita konsumsi. Ya, itulah salah satu contoh manfaat triangulasi. Nah, dari ikan, mari kita beranjak ke data penelitian ya. Jenis-jenis triangulasi dalam penelitian kualitatif ada beberapa jenis. Yang pertama adalah triangulasi sumber data. Ini artinya mendapatkan data dari lebih dari satu sumber. Ya, lebih dari satu sumber. Misalnya, ketika meneliti tentang efektivitas vaksinasi, kita akan menggali data bukan hanya dari para pasien yang sudah divaksin, tapi juga dari petugas medisnya,
mungkin dari Dinas Kesehatan, kita melihat rekaman-rekaman mereka terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah vaksinasi untuk memastikan bagaimana efektivitas vaksinasi itu. Yang namanya triangulasi sumber data. Nah, yang berikutnya adalah triangulasi metode, yaitu mendapatkan data dengan lebih dari satu instrumen atau lebih dari satu cara. Misalnya, ketika meneliti minat berbelanja barang diskon, kita bisa menggali data lewat penyebaran angket, tapi nggak cuma itu, tapi juga lewat wawancara dengan orang-orang yang berbelanja barang diskon itu. Ya. Kita juga bisa lewat pengamatan. Ya, jadi 3 hal ini, angket, wawancara, pengamatan, merupakan triangulasi metode. Triangulasi yang menggunakan berbagai cara atau berbagai instrumen untuk menggali data. Berikutnya, triangulasi waktu. Kita akan menggali data pada waktu yang berbeda. Ya, misalnya ketika meneliti kecenderungan seorang bocah bermain game online. Kita akan melakukan pengamatan pada pagi hari, pada siang hari, dan malam hari. Sedemikian sehingga profil yang kita dapatkan, gambaran yang kita dapatkan tentang kecenderungan si anak ini bermain game, itu bisa utuh, bisa komprehensif, dan dengan kata lain bisa lebih sahih, bisa lebih valid. Ya. Bayangkan kalau kita meneliti hanya beberapa jam saja, kita melihat, anak itu ternyata suka bener main game. Bahkan kita bisa menyimpulkan dia pasti sudah kecanduan. Ternyata kita hanya mengamatinya ketika akhir pekan, ketika hari Sabtu atau hari Minggu di mana dia sedang libur. Ya mesti saja dia banyak meluangkan waktu untuk main game selama berjam-jam. Ya, kita lupa bahwa pada hari Senin dia nggak main game sama sekali. Pada hari Selasa cuma main game selama 15 menit, sisanya belajar. Ya. Kita lupa bahwa ada hari-hari di mana atau waktu-waktu di mana dia tidak main game. Jadi kesimpulan kita tadi bahwa dia sudah kecanduan main game itu ternyata keliru. Sekali lagi karena kita tidak melakukan triangulasi waktu. Oke, nah masih ada lagi yaitu triangulasi peneliti. Ini yang penting, yaitu mengkaji data dari sudut pandang lebih dari satu orang peneliti atau lebih dari satu orang penilai. Nah, misalnya ketika menafsirkan sebuah esai untuk melihat kualitas argumennya, kita akan meminta seorang rekan untuk juga ikut menafsirkan. Jadi kita tidak bisa menafsirkan, kualitas argumennya jelek, atau kualitas argumennya sedang-sedang saja, atau kualitas argumennya bagus. Kalau itu kita lakukan sendiri, tanpa ada triangulasi dengan peneliti lain, dengan penilai lain, maka bahayanya atau resikonya penafsiran kita tadi itu bisa terlalu subjektif. Nah, ini penting untuk penelitian kualitatif ya. Sekali lagi, penelitian kualitatif yang banyak bertumbuh pada penafsiran peneliti itu akan menjadi sangat terbuka terhadap kemungkinan ini. Sangat terbuka terhadap risiko menjadi terlalu subjektif. Jadi kalau Anda sedang membuat skripsi, kemudian mengatakan kepada dosen, ini Pak datanya, penafsirannya saya lakukan secara sendirian, saya sendiri yang melakukan. Nah, itu sebenarnya kurang bagus, ya, karena bisa timbul pertanyaan, nah bagaimana Anda bisa menjamin bahwa penafsiran Anda itu benar-benar objektif, tidak dipengaruhi oleh prasangka Anda, atau bias Anda, atau asumsi-asumsi Anda, atau pemikiran-pemikiran Anda yang lain. Anda tidak melakukan triangulasi. Nah, itu bahayanya di sana. Ya, makanya saya bilang triangulasi itu penting sekali, terutama untuk penelitian-penelitian kualitatif. Ya. Nah, kembali pada contoh ini, kita menafsirkan sebuah esai bukan hanya kita sendiri yang menafsirkan, tapi juga kita melihat atau kita meminta orang lain untuk menafsirkan esai yang sama. Ya. Nah, kemudian hasil kedua penafsiran itu dibandingkan. Semakin tinggi tingkat kesepakatannya, maka semakin terverifikasi penafsiran tersebut, semakin berkualitas penafsiran tersebut.
semakin penafsiran tersebut tidak terlalu subjektif. Nah, ini dinamakan interpreter reliability. Dan penelitian kualitatif itu sangat penting menciptakan interpreter reliability dengan melihat satu data dari beberapa sudut pandang. Kita menafsirkan satu data, satu gugus data dari beberapa orang peneliti atau dari beberapa orang penilai. Kemudian nanti hasilnya dibandingkan. Kalau ada perbedaan bisa dibahas untuk mencapai titik temu. Demikian sehingga terjadi penafsiran data yang tidak subjektif sekali, tidak sangat subjektif. Ya, itulah gunanya triangulasi peneliti. Ketika Anda melaporkan penelitian-penelitian kualitatif di sebuah artikel untuk jurnal ilmiah, itu makin Anda bisa memastikan interpreter reliability ini semakin berkualitas essay Anda itu, semakin berkualitas, semakin meyakinkan paper Anda itu. Dan umumnya editor akan menyambut baik atau menilai baik upaya untuk menciptakan triangulasi peneliti ini. Bahkan nanti ada rumusnya, tidak akan saya bahas di sini, tapi asal tahu saja ada rumus untuk menghitung interpreter reliability. Ya, oke. Sekarang berikutnya adalah triangulasi teori. Triangulasi teori adalah mengkaji satu temuan berdasarkan beberapa teori yang relevan. Setelah mendapatkan data dari gaya bahasa suatu kelompok sosial, misalnya, seorang peneliti bisa membahasnya dari sudut pandang kohesi sosial dan dari perspektif teori akomodasi komunikasi. Jadi, setelah ketemu datanya, kita mengulasnya lewat lebih dari satu teori. Di sini teori yang saya ajukan adalah teori kohesi sosial, kemudian teori akomodasi komunikasi. Ya, kita kupas data itu, kita bahas data itu, kita bahas temuan itu dari dua teori yang berbeda. Itu namanya triangulasi teori. Oke. Nah, ketika membahas temuan penelitian tentang pertemanan di sekolah misalnya, kita bisa membahasnya dari teori sosial dan teori belajar. Ya, jadi nggak cuma satu teori digunakan untuk membahas satu temuan, tapi kita membahasnya dari beberapa teori. Sekali lagi itu namanya triangulasi teori. Canggih bukan? Iya. Oke, nah itulah paparan saya. Kiranya bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and goodbye.